Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kita sudah terhubung dengan Yulfitri Nesya di sana. Yufi, bagaimana situasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat ini? Apakah tim kuasa hukum dari Jessica sudah terlihat berada di pengadilan? Silakan Yufi. Ya, terima kasih Ivo dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di lobi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memantau seperti apa sih jalannya persidangan khususnya untuk kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso yang pada hari ini sudah memasuki sidang ke-15. Dan pemirsa, yang saat ini terpantau untuk persiapan jalannya sidang sudah cukup terlihat, di mana puluhan personil kepolisian sudah melakukan apel pagi tepatnya pada pukul 8.30 tadi untuk menjaga jalannya persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara untuk kasus pembunuhan sendiri saat ini yang sudah terpantau hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, yang sudah terlihat di lokasi, sementara dari keluarga Wayan Mirna Salihin belum ada yang terlihat. Sementara itu untuk agenda sidang yang akan berlangsung pada hari ini masih mendengarkan keterangan dari saksi. Dalam hal ini saksi yang akan dihadirkan direncanakan Dr. Prima dan Dr. Ardianto dari Rumah Sakit Abdi Waluyo yang merupakan pihak pertama atau dokter umum yang mengecek kondisi dari Wayan Mirna Salihin yang pada saat itu, tepatnya pada tanggal 6 Januari 2016, mengalami tidak sadarkan diri yang diduga akibat racun sianida. Dan pemirsa, untuk memantau seperti apa sih kira-kira pergerakan untuk persidangan kali ini dan juga mengulas kembali apa saja yang sudah dilangsungkan dalam persidangan sebelumnya dan keterangan-keterangan dari saksi ahli yang dihadirkan pada sidang sebelumnya, bersama saya di sini sudah hadir satu narasumber. Langsung saja saya perkenalkan, di sini ada Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat pagi, Bang Heri. Terima kasih sekali ya sudah hadir di sini pagi-pagi. Nah, ini kalau kita lihat untuk Anda sendiri memantau berjalannya kasus ini kan dari sidang demi sidang, seperti apa tanggapan Anda? Saya lihat semakin di sini perdebatannya semakin menarik gitu. Dari teman-teman jaksa penuntut umum sudah mulai menghadirkan senjata provokasi dan kemudian itu disambut baik oleh pihak penasihat hukum dari tersangka terdakwa yaitu Jessica. Dan kemarin pertentangan dalam konteks keilmuan jelas terlihat dari saksi ahli dari kepolisian. Baik, menurut Anda nih yang paling terlihat begitu, yang paling menarik dalam persidangan kemarin untuk adu argumennya begitu ya terkait dengan ilmu masing-masing ini yang sama-sama pakar hukum, seperti apa? Sebelumnya rasa hormat saya terhadap Profesor Edi Mesyari, beliau juga adalah guru saya di Fakultas Universitas Gadjah Mada juga. Dan apa yang beliau sampaikan kemarin memang memberikan warna baru dalam konteks pemberian keterangan ahli. Kemudian juga saya yakin dan percaya hakim juga sebenarnya sudah mempunyai latar belakang hukum yang baik. Tinggal bagaimana memanfaatkan keterangan ahli yang diberikan oleh Profesor Edi tadi untuk di-placing, ditempatkan pada tempat yang semestinya saja. Gitu. Nah, jadi karena pada hakikatnya hakim itu independen dan keterangan ahli yang dihadirkan, yang diberikan ke muka ruang sidang itu tidak harus mengikat hakim. Jadi hakim punya hak untuk bersikap apakah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ahli atau tidak. Demikian. Baik, tapi kalau dari yang Anda pantau begitu ya dalam persidangan sebelumnya dengan Prof. Edi yang memberikan keterangan dan kebetulan ini adalah senior Anda begitu di UGM. Begitu juga dengan Otto Hasibuan yang juga merupakan senior Anda di UGM. Ini dua-duanya senior Anda. Kalau Anda lihat sebenarnya untuk dari masing-masing gitu, pernyataan dari masing-masing yang paling membuat Anda seru kemarin itu apa ya? Hampir seluruh agenda sidang kemarin menurut saya menarik sekali. Terutama ketika perdebatannya sudah hampir menginjak sore, mungkin sudah mulai panas gitu ya, mesinnya udah mulai tune in ini. Dan perdebatan yang menarik adalah ketika bicara tentang pasal 188 KUHP menurut saya, bahwa selama ini pihak jaksa penuntut umum seakan-akan mendalilkan opini mereka hanya kepada konteksnya lewat CCTV. Nah, CCTV itu adalah satu alat bukti juga yang kalau dikatakan dalam konteks teori hukum pembuktian, dia ada physical evidence atau bukti yang tidak terbantahkan lagi. Masalahnya ketika ini dijadikan sebagai petunjuk dalam pasal 188 KUHP itu, ayat 1-nya menyatakan bahwa itu didasarkan pada 3 hal, yaitu keterangan terdakwa, surat, dan keterangan ahli, saksi, maaf. Nah, ini yang jadi masalah ketika hanya mendasarkan pada petunjuk saja. Akhirnya Pak Otto menyatakan kemarin, apakah menurut ahli ini setuju bahwa CCTV tadi
itu the one and only atau hanya bisa didasarkan pada hal itu saja sehingga tidak diperlukan alat bukti yang lain dalam konteks pembuktian dalam konteks kasusnya Jessica ini. Nah itu yang menurut saya sangat-sangat menarik ketika Prof. Edi mencoba tetap menjelaskan bahwa ya dalam hal ini tidak ada penafsiran yang salah dari konteks itu. Karena Bang Otto kemarin berpikir hanya mengatakan bahwa ini kaitannya adalah hanya dapat diperoleh dari. Nah orang hukum itu bermain dengan kata-kata. Baik, ini orang hukum sangat bermain begitu ya dengan kata-kata. Tapi kata-kata yang juga cukup menarik kemarin ini adalah seolah-olah JPU ini hanya memanfaatkan physical evidence seperti CCTV tadi. Tapi menurut Anda, physical evidence yang dihadirkan pada persidangan ini apakah cukup untuk membuktikan terdakwa lah yang ternyata meletakkan racun cyanida? Sejauh ini menurut saya belum mampu untuk membuktikan kepada publik bahwa ya Jessica adalah pelakunya. Karena kalau kita bicara tentang hukum pidana karakteristiknya adalah bicara tentang kebenaran material atau kebenaran yang senyata yang terjadi. Orang boleh menafsirkan banyak kebenaran, tapi kebenaran yang tepat itu adalah kebenaran itu sendiri. Nah, dalam konteks kebenaran itu sendiri kita bicara kasusnya kopi cyanida, maka kita akan mencoba untuk menemukan siapa pelaku yang menaburkan menaburkan cyanida tadi ke dalam kopi. Masalahnya tidak ada bukti apapun, real evidence apapun yang memperlihatkan kepada kita bahwa ada hal yang benar-benar bisa dijadikan fakta hukum bahwa tangannya Jessica atau perbuatan Jessica yang mengakibatkan kematian Mirna dengan memasukkan cyanida ke dalam kopi. Itu yang jadi masalah. Baik, ini yang menjadi masalah begitu karena tidak ada terlihat real bahwa si terdakwa ini yang memasukkan gitu ya racun cyanida. Tapi kalau menurut ya salah satu alat bukti ini ada 5 alat bukti. Salah satu alat bukti adalah keterangan dari saksi ahli. Dan saksi ahli pakar IT begitu yang mengulas soal CCTV ini meyakini bahwa ini bisa dilakukan seperti adanya pixel movement begitu yang dilakukan oleh Jessica pada saat itu. Dan itu terlihat menurut saksi ahli itu terlihat di gerakan tangannya pada saat ditampilkan di CCTV. Menurut Anda untuk gerakan tangan yang pixel movement itu apakah sudah cukup memperlihatkan seperti itu? Karena ini sudah menurut saksi ahli IT. Ya, kadang orang itu bisa berada di tempat yang salah. The right man on the wrong place atau the right woman on the wrong place. Itu mungkin saja yang terjadi dengan Jessica atau siapapun bisa potential victim. Saya atau maaf Mbak Yufi juga akan bisa jadi dalam quote on quote adalah tersangka atau terdakwa ketika berada posisi dekat dengan si korban. Nah, menurut saya hal yang tadi boleh ditampilkan, tapi belum bisa membuktikan sekali lagi bahwa meyakinkan kita semua ini adalah pelakunya Jessica. Baik. Karena ini masih dalam tanda petik tadi yang kita katakan adalah gerakan-gerakan yang kemudian dimaknai sebagai sebuah gerakan untuk membunuh orang gitu. Beda kalau kita bicara tentang misalnya pidana, ada orang tidak suka sama si A gitu, kemudian dia membacok. Kegiatan membacoknya itu kita lihat gitu secara visible gitu dengan mata sendiri gitu. Tapi ketika gerakan tangan kemudian itu diartikan sebagai itu sudah memasukkan racun. Ahli pidana ini masih belum menganggap waktu itu kuat begitu ya? Saya tidak menyatakan itu kuat untuk dibuktikan ke persidangan. Baik, ada juga pernyataan begitu ya. Kemarin banyak sekali pernyataan yang cukup tidak hanya mengejutkan pihak kuasa hukum tapi juga mengejutkan publik, di mana saksi ahli yang mengatakan bahwa dalam persidangan kali ini sebenarnya untuk motif sendiri tidak terlalu diperlukan. Yeah. Menurut Anda ini dakwaan ini kan sebagai pembunuhan berencana begitu ya. Ketika motif dianggap sangat tidak diperlukan begitu dalam hal ini, seperti apa tanggapan Anda? Secara umum ilmu itu menyatakan bahwa antara teori dengan praktek selalu ada gap atau kesenjangan. Jadi tidak serta-merta apa yang ada dalam teori saat ini pun itu bisa dipakai 10 tahun yang akan datang. Karena hukum itu berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka dinamis dia sifatnya. Ketika dalam pernyataan tadi adalah konteksnya apa tadi ya? Dia dinyatakan pembunuhan berencana berencana tapi tidak perlu tidak motif. Ada motif. Sebenarnya ini hanya untuk memudahkan jaksa saja. Saya memandang guru saya tadi, Prof. Edi menyatakan bahwa memang tidak boleh motifnya ditonjolkan, tidak perlu. Tapi sebenarnya ketika pembunuhan berencana dia inherent. Hal itu juga yang ditanyakan oleh kuasa hukum terdakwa, dia sudah melekat dan itu akan jadi suatu perdebatan menarik ketika hakim akan menjatuhkan putusan. Apakah orang ini misalnya korupsi, katakanlah di tindak pidana korupsi, apakah korupsinya karena by greedy tamak atau karena dia memang butuh untuk makan. Itu hal yang berbeda. Orang mencuri untuk makan, untuk bertahan hidup itu juga akan beda nanti putusan hakimnya. Sama dengan kasus ini. Tapi motif itu sudah inherent, dia sudah melekat. Jadi tidak perlu dibicarakan, sudah pasti ada menurut saya.
masalah dia melakukan dengan tidak ada alasan pun itu adalah motif. Baik, tapi dalam hal ini begitu ya, JPU ini kan awalnya sudah mengungkap gitu ya motif seperti dendam begitu antara Jessica dengan korban Mirna yang meminta Jessica ini untuk memutuskan pacarnya pada saat itu begitu kan yang memerintahkan. Tapi apakah ternyata motif ini juga dibantahkan, akhirnya terbantahkan dengan keterangan dari sejumlah saksi ahli. Dengan yang seperti ini, apakah tanpa motif ini juga seseorang bisa didakwa dengan pembunuhan berencana? Motif itu adalah serangkaian perbuatan kejahatan dilakukan oleh seseorang karena berdasarkan latar belakangnya apa. Nah, motifnya bisa ekonomi, bisa cemburu, bisa marah orang melakukan satu kejahatan. Tapi motif itu juga bukannya harus dibuktikan. Ya, ketika itu misalnya dibuktikan, Bun, saya bilang tadi, kalau dia konteksnya pembunuhan berencana, pasti akan terlihat nanti di jalannya sidang kan. Jadi tidak usah berusaha payah, itu juga akan mempermudah Bang Otto sebenarnya untuk membutuhkan motif atau tidak. Menurut saya juga bisa jadi poin sebenarnya, bahwa sekarang poinnya kalaupun Anda menyatakan dia bersalah, bukan hanya bicara motifnya, tapi kira-kira apa perbuatan realnya yang ada korelasi positifnya, logikanya, sehingga orang ini melakukan kejahatan. Oke, kita abaikan motif, tapi kita akan bicara tentang logika hukumnya, apa sih seorang ini melakukan kejahatan gitu. Apalagi ketika dalam kasusnya si Jessica, dia melakukannya itu di tempat publik. Pertanyaan saya, ada satu teori di kriminologi namanya teori kalkulasi. Teori kalkulasi itu adalah seorang pelaku kejahatan. Dia akan melakukan satu tindak kejahatan ketika dia berpikir bahwa, oh ini menguntungkan saya, atau tidak membuat dia tertangkap. Tapi alangkah konyolnya ketika orang melakukan satu kejahatan, dia masih punya pilihan lain, tapi dia melakukannya dengan mempersulit dirinya sendiri. Sehingga akhirnya dia jadi tersangka. Menurut saya agak sulit diterima akal sehat juga. Mengapa orang itu melakukannya tidak dengan cara yang lain? Padahal masih banyak hal yang bisa dilakukan selain dengan hanya menaburkan kopi cyanida itu di Olivier tadi. Kan bisa saja misalnya ditabrak di tengah jalan, disuruh orang lain. Kenapa itu tidak dilakukan? Itu kan pilihan hukum yang bukan pilihan hukum ya. Pilihan yang bisa dilakukan oleh seseorang agar meminimalisir bahwa dia akan menjadi tersangka. Dengan kata lain seseorang gitu ya, kalau dilihat dari sisi hukum, seseorang yang memang terang-terangan melakukan hal itu apa biasanya alasannya? Kalau orang logika normal itu tidak akan melakukan itu. Jadi ini mungkin orang yang insane kali. Kalaupun dia benar-benar melakukannya, menurut saya sangat ridiculous gitu. Konyol sekali ketika ada orang melakukan sesuatu untuk hanya sekedar menunjukkan bahwa dia bisa melakukan itu, membunuh orang misalnya. Dan itu pun bisa jadi motif ya? Bisa saja itu dikatakan motif. Jadi tergantung perspektif kita melihat dari konteks ini adalah motifnya. Dia tidak melakukan sesuatu pun, maksudnya tidak punya tujuan itu pun, saya rasa itu sudah motifnya dia. Baik. Nah, kemarin juga salah satu yang diungkapkan adalah di sini di Indonesia sistem hukumnya masih berdasarkan crime control. Ini maksudnya apa nih, Pak? Oke. Herbert L. Packer itu kemarin banyak dibicarakan oleh Prof. Edi. Menggunakan dua sistem hukum. Ada crime control model dan kemudian ada due process of law atau due process model. Kalau due process of law itu lebih menekankan kepada profesionalisme sebenarnya. Jadi sangat menjunjung tinggi hukum acara. Ketika kita bicara crime control model, bukan berarti dia tidak menjunjung tinggi hukum acara, tapi yang lebih ditonjolkan, yang lebih dominan adalah speednya dalam menangani perkara. Yang saya khawatir ketika bicara crime control model saja mutlak, maka akan terjadi ya tadi tergesa-gesa dalam hal memaksakan setiap kasus yang ditangani perkaranya oleh penyidik atau aparat penegak hukum. Jadi idealnya kita akan bicara di due process of law. Baik, tapi kalau untuk crime control sendiri ini apa nih? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, salah satunya adalah dia bicara tentang bagaimana speednya ditingkatkan. Speed. Ya, dalam hal sehingga orang banyak menafsirkan kuantitas dari perkara yang dikejar, bukan masalah kualitas penanganan perkara ya. Tapi ternyata di Indonesia ini seperti kasus ini saja dijatahkan begitu ya, 5 bulan harus selesai. Sebenarnya target itu seiring sejalan linear dengan namanya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun dalam penanganan perkaranya tidak boleh hanya melulu bagaimana target ini bukan marketing. Ini kita bicara hukum, menegakkan keadilan, kita bicara tentang masa depan seseorang. Baik. Ketika dia dipidana bicara nestapa, menderitakan orang. Jadi ini tidak boleh main-main dengan hanya mengejar target tadi, itu saja. Baik, ini jadi tidak boleh main-main menurut Anda ya, bahkan yang pakar hukum pidana sendiri juga cukup mengkritisi begitu dengan yang diterapkan di Indonesia. Baik, kita masih akan lanjut lagi perbincangan kita, tapi terlebih dulu saya harus kembalikan ke studio, kembali ke Anda Ivo, silakan. Baik, terima kasih Yul Fitri Nesya melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya berdialog dengan Heri Firmansyah, ahli hukum pidana. Dan pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda menuju Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melihat
sidang kasus kopi sianida ke-15 hari ini dengan beragendakan menghadirkan saksi ahli dari Rumah Sakit Abdi Waluyo. Sesaat lagi.